Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi tazkiratan lil ibad wa taghwiyatan lil muttaqin minal muslimin ilal ibadah. Wassalatu wassalamu ala sahibil millatit tahirah Muhammadin sallallahu alaihi salatu wassalam warridwanu ala alihi wa ashabihi wa alihim wa ala man tabi'ahum bi ihsan wa ulama'il ummati fi kulli zaman amma ba'du la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita diberikan kenikmatan yang sangat luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga kita bisa kembali ngaji kitab tasawuf Sirul Asror. Sebelum kita mulai pengajian ini, marilah kita berkirim Fatihah terlebih dulu kepada junjungan kita baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada muallif kitab Sirul Asror yakni Syekh Abdul Qadir Jailani, dan kepada kedua orang tua kita. Semoga dengan berwasilah ini kita diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam mempelajari kitab tasawuf Sirul Asror. Ila hadratin Nabil Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa ahli baiti ajmain. Syaulillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Azumma ila arwahi abaihi wa ummahatihi wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa ilal malaikatil muqarrabin wal karubin wa syuhada'i was sholihin wa ali kullin wa ashabi kullin wa ila ruhi abina Adam wa ummina Hawa wa ma tanazala bainahuma ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa summa ila arwahi sadatina wa mawalina wa immatina Abi Bakrin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila baqiyatis sahabati wal qarabati wat tabi'in wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Azumma ila arwahi ahlil baiti wa silsilatil qadiriyah wa jami'i ahli turuki khususan ila khabati sultanil awliya'i ghausil a'zami qutbil alamin as-sayyid Syekh Abdul Qadir Jilani qaddasallahu sirrahu wa sayyid Syekh Abdul Qasim al-Junaid al-Baghdadi wa sayyid Syekh Ma'ruf al-Karhi wa sayyid Syekh Siri Siqti wa Sayyid Syekh Hasan Al-Basri wa Sayyid Syekh Ja'far Shadiq wa Sayyid Syekh Yusuf Al-Hamadani wa Sayyid Syekh Abi Yazid Al-Bustami Syai'udillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa summa ila arwahi Syeikhinal Mukarram Aba Shadiqin Bajuri wa min khairatin masuda wa ya Abdul Syakur Yasin ibn Ibrahim wa usulihim wa furu'ihim wa ahli silsilatin wal akhidina anhum syai'udillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim.
Tsumma ila arwahi walidina wa walidikum wa masyayikhina wa masyayikhikum wa amwatina wa amwatikum wa liman ahsana ilaina wa liman lahu haqqun alaina wa liman awsana wa astawsana wa qalladana indaka bidu'ail khair wa tsumma ila jamil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al-ahyamin wal amwat min masyariqil ardi ila magharibiha min yaminiha ila shimali wa min kafin ila kafin min waladi adam ila yaumil qiyamah. Syalillahil Fatihah. Alhamdulillah nasyaitanillah. Halaman 53. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin ya rabbal alamin. Wa kadzal aqlu arba'atun. Wa kadza begitu juga al-aqlu akal, arba'atun ada 4, Gus Muhyiddin, ini di saya suaranya kok kecil apa di saya saja ya? Oke, bapak-bapak yang lain suara kecil apa besar? Iya Gus, kecil. Berat. Masih kecil. Gimana suaranya? Kurang Gus. Sudah Gus. Oke, sudah ya semuanya? Oke. Yang di Papua jelas suaranya? Sudah jelas? Ya berarti nggak ada masalah ke yang lain? Oh ini di Papua aja jelas lah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Wa kadza begitu juga al-aqlu akal arba'atun ada 4. Aklul ma'asyi yaitu akal ma'asyi, ditulis sesuai ininya aja nanti kita jelaskan. 1 aklul ma'asyi akal ma'asyi. 2 wa aklul ma'adi akal ma'adi. 3 wa akluz zamani, 3 akal zamani.
Wa aqlul kulli, 4 akal kulli. Wan nasu, manusia. Muqayyaduna, terkait. Lima, dengan. Fi muqabalatil alami. Itu karena ditulis seperti itu, harusnya kan ada alifnya, itu dikasih fathah yang berdiri. Fi muqabalatil alamina, dengan kedudukan alam. Al-arba'ati, 4. Al-madhkurati, yang disebutkan. Yakni, yaitu, ya ini masuk bahasa Indonesia ya, yakni. Al-ulumul arba'ati. Al-ulumu, ilmu, al-arba'ati, 4. Jadi 4 ilmu, wal arwahi, dan 4 ruh. Wat tajalliyati, dan 4 tajalli. Wal uqula, wat tajalliyah, gini. Saya ulangi lagi dari depan. Ya'nil ulumal arba'ata, yakni yaitu al ulumal arba'ata, 4 ilmu. Wal arwaha, 4 ruh. Ya, harokatnya yang keliru. Wat tajalliyata, 4 tajalli. Wal uqula, dan 4 akal. Wa ba'dun nasi, fa ba'dun nasi, sebagian manusia. Muqayyaduna, ada yang sampai sebatas. Bil awali, alam yang pertama. Bil ilmil awali, dengan ilmu pertama.
Wa birruhil awali, dengan ruh pertama. Wa bil aklil awali, dan akal pertama, atau dengan akal pertama. Fil jannatil ula, dengan surga tingkat pertama. Wahia, yaitu jannatul ma'wa, surga ma'wa. Wa ba'duhum, sebagian yang lain, muqayyaduna, mencapai bisawani, alam kedua. Fil jannatis saniyati, pada surga tingkat kedua. Wahia, yaitu jannatun naimi, surga naim. Wa ba'duhum, dan sebagian mereka, muqayyaduna, mencapai bisawalisi, tingkatan ketiga. Fil jannatis salisati, di dalam surga as-salisati, tingkat ketiga. Wahia, yaitu jannatul firdausi, surga firdaus. Waqad, tetapi ahli tasawuf ghafalu, melebihi an haqiqati, tentang alam hakikat. Hadzal amri, masalah ini. Oke, saya jelaskan dulu. Ini ada akal. Nah, kemarin untuk memahami apa yang disebutkan oleh Syekh Abdul Qadir Jailani, dibutuhkan pengetahuan yang luas, termasuk filsafat, ya, filsafat. Karena untuk memahami seperti akal ini, akal ma'asyi. Ma'asyi itu kalau bahasa Jawa pangupojiwo, bahasa Jawa, tahu pangupojiwo?
Pangupa jiwa itu tujuannya pokoknya mencari pekerjaan yang menghasilkan uang, bisa menafkahi keluarga. Bahasa lainnya nyambut gawe. Bahasa Indonesianya ya akal yang tujuannya untuk bekerja, dan bekerja. Nih, ma'asyi. Jadi akal ma'asyi, akal yang terkait dengan keinginan dan kebutuhan dunia. Ini akal ma'asyi. Nah, akal ini untuk mengatur keseimbangan keinginan nafsu dan duniawi. Ini akal ma'asyi. Jadi kita kan punya pemikiran kalau uangnya banyak pasti hidupnya enak. Kalau punya jabatan tinggi pasti hidupnya enak karena melihat bupati, wali kota, gubernur pergi kemana-mana dikawal forader. Ada kemacetan disuruh minggir, kan gitu, enak kan? Nah itulah tempatnya yang menginformasikan kepada kita bahwa seperti itu enak itu adalah akal ma'asyi. Terus akal ma'asyi yang lain mengatakan ya saling melihat saja enaknya. Yang kedua akal ma'adi. Ma'ad ya. Jadi Idul Fitri ya. Artinya ma'ad itu kembali. Akal ma'adi yaitu akal yang terkait dengan keinginan dan pemikiran kembali pada kehidupan akhirat. Ini tempatnya di akal ma'adi. Jadi kalau orang tidak punya keinginan akhirat, akalnya ini potensinya kecil sekali, baterainya hampir habis, mungkin juga pingsan akalnya. Ya, ini akal ma'adi. Orang keinginan akhiratnya luar biasa, tidak punya keinginan dunia, berarti potensi yang besar akal ma'adinya, akal ma'asyinya kecil. Nah, kalau berimbang antara ma'asyi ma'adi, berarti fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Ada yang fid dunya hasanah saja tapi fil akhiratinya tidak hasanah. Ada yang fid dunya tidak hasanah hanya memburu fil akhirati hasanah. Nah, itu kalau orang Jawa mengartikan panggonan Bali yang selalu mikir bagaimana saya kembali. Ini mikirnya bukan hidup enak, tapi bagaimana mati enak. Kalau yang akal ma'asyi tadi mikirnya bagaimana hidup itu enak. Ya. Yang berikutnya akal zamani. Akal yang terkait dengan waktu dan dimensi tempat. Ya, tentang perubahan. Ya. Akal zamani seperti manusia sadar bahwa umurnya setiap hari semakin tambah atau semakin habis. Nah, ini akal zamani, dia sadar bahwa umurnya setiap hari makin habis. Nah, dia sadar bahwa umur yang diberikan Allah sangat terbatas. Nah, setiap hari umur yang diberikan Allah selalu berkurang waktu. Semua yang diberikan oleh Allah selalu berubah setiap hari. Nah, bagi orang yang memiliki akal zamani,
tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Jadi saya ulangi, orang yang memiliki akal zamani tidak akan menyia-nyiakan waktu yang diberikan Allah kepadanya di dunia ini. Kan kita tahu ini, satu hari 24 jam, 8 jam bekerja, 8 jam istirahat, 8 jam beribadah. Ya sudah, imbang. Apa yang mau diperdebatkan lagi? Kan ya nggak ada, Allah sudah memberikan seperti itu. Ya. Yang berikutnya akal kulli adalah akal yang mampu memahami hakikat realitas dan kesatuan sesuatu dalam kesadaran spiritual dan kebijaksanaan yang tinggi, dalam kurung hikmah muta'aliyah. Nah, kan kadang ada orang akal ma'adinya sangat luar biasa, karena pengen kembali ke alam asalnya dengan bahagia. 7 hari dalam seminggu dia selalu mengikuti kegiatan keagamaan dengan tujuan nanti bisa masuk surga dengan amal-amal itu. Tapi akal ma'asinya itu tetap saja tidak mendukung akal ma'adinya. Ya duduk di majelis pengajian, ya ngobrol aja sama temannya di sebelahnya sampai ngajinya selesai. Akal ma'adinya mendorong akhirat, akal ma'asinya menghambat, gadoli. Tuh. Jadi akal zamani ini tahu, kita itu sadar kan setiap hari bahwa usia kita makin hari makin berkurang, makin berkurang, makin berkurang. Tapi akal ma'asinya menyebabkan kita nggak sadar. Waktu, contohnya kita punya waktu 1 jam dan setiap ngaji punya waktu 2 jam. Kira-kira dengan 2 jam itu 5 akal kita itu mampu memahami apa enggak? 2 jam itu waktu yang berubah sama, ya. Sama dengan begini, kita dikasih waktu 2 jam oleh Allah. Kalau jalan kaki 2 jam kira-kira sampai mana? Ya paling nggak nyampe Jombang kalau dari sini. Kalau kita naik sepeda ontel, sepeda pancal itu, ya 2 jam paling ya baru nyampe Mojo Agung. Saya nyoba dari Badas Ngondel ke Pari itu 45 menit. Pakai sepeda itu 45 menit. Berarti bagaimana supaya saya ini efektif untuk mencapai tujuan hidup? Ya, akal ma'asi, akal ma'adi harus bersatu. Naik motor, wah ini kalau naik motor masih terlalu lama karena waktu kita sempit. Berarti naik apa? Ya naik pesawat. Pesawat 1 jam bisa 1000 km. Surabaya Jakarta naik pesawat cuma 1 jam kurang. Proses landing dan sebagainya ya pas 1 jam. Nah, naik pesawat. Tapi kalau naik pesawat ongkosnya mahal, Gus. Ya risiko. Pengen ke Jakarta jalan kaki, umurmu habis, paling mati di Alas Roban, di Semarang. Gak sampai mati di pemakaman sana. Ya kalau ditemukan orang yang baik, kalau enggak, ya. Jadi ini akal. Kita dengan akal kulli, semuanya harus bisa kita arungi. Sudah tahu kalau ini jangan menggunakan alat ini, oh kalau ini dengan ini bisanya.
Nah, kemudian peristiwa yang berjalan setiap hari di kehidupan kita, itu kan ada dua hal, namanya yang namanya jasmani dan ruhani. Nah, kita ini kan jasmani dan ruhani. Akal kulli itu kalau belajar filsafat, kita jadi manusia beragama tanpa berpikir, apa berpikir tanpa beragama. Kita hari ini menempati yang mana? Beragama tanpa berpikir, apa berpikir tanpa beragama? Apa enggak dua-duanya? Mikir ya gak iso, agama ya gak iso. Kan gak jelas. Berpikir gak mampu, beragama gak mampu. Artinya apa? Ketika berpikir nggak mampu, disuruh sekolah yang agak berat sedikit, nggak mau. Bahkan wali murid protes, Bu itu keberatan anak-anak kalau pulang ini. Terus dikasih makan, kalau siang Bu anak saya nggak cocok kalau makan menu seperti itu. Oh no anak saya kalau nggak begini-begini, ya wis aturan dewe kan begitu. Nah itu orang-orang itu mikirnya akal maasi aja, untung rugi. Sampai-sampai ibadah itu pikiran kita surga. Ya kan? Akal maasi, akalnya pedagang, bisnismen. Nah, tanpa kedua-duanya, ya, antara ma'ati ma'asi, kemudian digabungkan akal zamani sama akal kulli, kita nggak bisa memahami apa yang disampaikan Allah dan Nabi. Kalau nggak bisa memahami ini, bagaimana bisa mengimani Isra Mi'raj? Biasanya kan doktrin saja. Saya Islam ya percayalah kalau Kanjeng Nabi itu Isra Mi'raj. Akhirnya dogma. Ini buktinya, ini saya buktikan. Ya, saya buktikan. Ilmu yang kita pelajari, ilmu apapun, mulai matematika, fisika, kimia, biologi, bahasa Inggris dan sebagainya, dan ilmu agama yang kita pelajari mulai nahwu, shorof, balaghah, mantek, tafsir, fikih, usul fikih dan sebagainya, itu tidak bisa mengontrol kondisi kejiwaan kita. Kita tahu ya, kita kan belajar fikih itu. Kalau di sini fikihnya Minhajut Thalibin, kayak orang S1 di Al-Azhar. Kita tahu halal haram, tapi kita tetap melanggar yang namanya halal haram. Ini buktinya kalau ilmu yang kita pelajari tidak bisa mengontrol jiwa kita. Jadi pengaruh dalam jiwa kita, pengaruh dalam akal kita, ternyata nggak berpengaruh. Ya, kita belajar fikih, usul fikih. Belajar fikih itu kan belajar hukum. Kalau ilmu umum, ilmu agamanya kan fikih. Nah, usul fikih kalau di bidang agama, di bidang umum namanya jurisprudensi. Kita tahu halal haram, tapi kita juga masih melanggarnya. Kemudian kita belajar akidah akhlak. Kalau di bidang agama, di bidang umum kita belajar etika dan moral. Ya. Tapi kita tahu berbakti kepada orang tua itu wajib, tapi kita masih juga melanggarnya, nggak pernah berbakti. Nyambangi wong tuane ditunda-tunda. Loh iya, ini fakta, saya juga begitu. Karena disibukkan dengan duniawi yang luar biasa. Sudah diajari kalau Muharram itu apa? Habis minum susu. Ya. Traktir keluarga, makan di luar. Ada yang traktir nggak kemarin? Terus sowan ulama berapa yang disowani minta berkahnya ulama? Lah ini kan akalnya akal maasi yang berfungsi.
Kita belajar fikih ibadah, kita pergi haji untuk menyempurnakan agama kita, ya. Mengerjakan rukun Islam yang kelima, kemudian pergi umroh setiap tahun. Ya, kita masih juga tidak memiliki moralitas yang tinggi. Apa pengaruhnya? Ya nggak ada. Tapi kalau diomongin begini, yo harusnya agama ada, sebenarnya buktinya kan nggak ada juga. Mau dibantah mau bagaimana? Mempertahankan argumentasi itu. Budaya haji dan umrohnya luar biasa, budaya korupsinya luar biasa. Mana? Kemudian kalau kita ditanya ahli filsafat, apa definisi agamis itu? Kita menghafal Al-Quran, menghafal hadis, masih juga tidak bisa berperilaku Qurani. Ya, sudah Gus, iya, sudah gimana buktinya? Ini makanya Syekh Abdul Qadir Jailani menjelaskan apa-apa yang menjadi kita nggak bisa nempel. Dalam muamalah kita menawarkan konsep-konsep yang agamis. Bank syariah, asuransi syariah, koperasi syariah. Prakteknya kalahkan rentenir. Ya kalau nggak percaya coba pinjam ke sana. Ya kita selalu promonya, model-modelnya itu sesuatu yang syar'i. Hotel saja syariah, guest house syariah, semuanya syariah. Tapi kita masih berpraktek rente, mengalahkan rentenir. Bahkan mengalahkan perilakunya orang Yahudi. Itu kalau sama Yahudi benci banget, padahal kita moralitas kita jauh rusaknya melebihi Yahudi. Lembaga-lembaga keagamaan, negeri maupun swasta, untuk mengisinya saja dibutuhkan orang yang paham agama, mulai kitab ini, pelajaran ini semua, bahkan gelarnya harus doktor. Ya, kalau punya pondok pesantren minimal santrinya 5.000, baru boleh bergabung di situ. Faktanya jadi sarang penyamun. Lu mau kaji dipreteli nggak, disileti nggak dananya? Iya toh, itu fakta kok. Itu sudah di medsos luar biasa beritanya. Kita nggak mau fitnah, kita menjelaskan apa yang dijelaskan Syekh Abdul Qadir Jailani dengan kehidupan kita sekarang. Sarang penyamun di mana-mana. Apakah mereka nggak hafal Quran, nggak hafal dalil? Ya hafal, bahkan melebihi kita hafalnya. Bisa ngatur kuota haji, bisa ini, ternyata disalahgunakan juga. Ya, ketika di tempat lain namanya korupsi, ya gratifikasi. Kalau di lembaga-lembaga yang brandingnya agama, ini enggak korupsi, ini enggak apa namanya gratifikasi. Ini sedekah loh Bu, ya untuk sedekah jenengan kan sudah terima nih, ini. Kalimatnya sudah paham lah. Apa bedanya? Gitu loh, apa? Akal kita selalu terjerumus, akal kita selalu tertipu. Ini kalau kelima akal ini tidak kita kasih pelajaran, akal kita selalu tertipu. Ya, akal kita itu selalu tertipu dengan konsep-konsep yang berasal dari luar diri kita. Contohnya begini, kita ada piring tuh. Nah, piring itu kita ambil kotoran ayam, kita bentuk seperti makanan yang enak, seperti roti. Kita taruhlah makanan itu di luar. Ayam kira-kira langsung nyerbu apa enggak?
langsung nyerbu, dia nggak mikir kalau itu kotorannya sendiri. Kita itu selalu tertipu seperti itu. Apa bedanya kita dengan ayam? Sudah dikasih uang ini dana hibah ya Gus, ini dana hibah. Oke, jenengan kan dapat hibah atau anunya. Ini tanpa kerja kerasnya si A itu operator, memang nggak dapat ini. Akhirnya operatornya tolong ya nanti diperhatikan itu. Akhirnya semua kena kasus dari yang bawah sampai yang atas. Beras kanggo wong miskin aja diakali. Nah ini buktinya kalau akal kita ini nggak bisa dipercaya. Akal kita selalu melihat sesuatu yang memberi kenikmatan pada jasmani itu langsung disantap. Tidak perlu berpikir, oh dianalisa dulu. Ya, mau apa-apa dianalisa dulu. Eman Gus. Kesalahan kita bagi orang yang beragama adalah beragama tidak pernah berpikir. Ini Syekh Abdul Qadir menjelaskan pada kita, orang yang beragama itu ya harus mikir, diomongi kudu mikir, ya harus mikir. Ya ini akibatnya kalau beragama nggak pernah mikir, langsung ada apa-apa ditelan. Saya kadang-kadang miris, banyak kejadian akhir-akhir ini. Kalau kita masukkan datanya ke dalam sensus, ke dalam ini semua, aduh, ya miris kita ini. Barang sitaan dari para koruptor dibawa ke tempatnya di yang hasil penyitaan, itu masih dikorupsi lagi. Terus gimana? Tanyalah sana kepada ketua KPK itu yang nyita-nyita, Pak Ketua, itu barang yang disimpan itu masih dikorupsi lagi kan? Ada barang kita karena melanggar apa ditaruh di gudangnya itu. Jadi di sana hilang motor ya hilang ininya, hilang itunya. Terus gimana? Orang-orang yang banyak mikir tapi tidak pernah mengenal agama. Akhirnya nggak imbang kehidupan jasmani dan ruhani. Nah ini perbandingannya kalau sudah nanti akal-akal ini kita pahami perbandingan jasmani dan ruhani. Ketika jasmani kita selalu kita turuti keinginan-keinginannya, ya, minta kepuasan apapun kita turuti, maka ruhani kita akan rapuh. Oke, setelah rapuh pingsan. Kalau yang pingsan ruhani yang di tangan, bahasa Jawanya keple. Keple itu apa? Stroke. Bahasa Inggrisnya stroke, tapi di tangan kanan, tangan kiri. Nah, kalau jasmani yang menempati tubuh kita yang namanya kemarin ruh rohani, ruh jismani, ya. Tak pernah kita perhatikan, akhirnya yang berada di sebelah kanan tubuh kita juga akan rapuh dan pingsan. Akhirnya mati separuh. Nah itu akibatnya kita terlalu menuruti keinginan jasmani, ruhaninya tidak pernah kita rawat. Padahal yang bisa membuat kita datang ke majelis ini adalah ruhani, bukan jasmani. Ruhani itu sama dengan HP, itu adalah baterai. Digawe, dipakai terus, HP-nya nggak pernah dicas. Lama-lama ngedrop. Sekali ngecas, berjam-jam nggak dicabut. Nggak pernah sholat, nggak pernah zikir. Sekali zikir ribuan dikejar. Ya sama dengan HP, akhirnya baterainya kembung. Itu analoginya seperti itu. Ya. Kalau kita selalu memberikan kepuasan-kepuasan pada jasmani, nanti akibatnya ruhani kita rapuh,
pingsan. Kalau sudah pingsan jadi mati, mati itulah yang namanya maut. Ya, bahasa Arabnya maut. Rapuhnya ruhani kita, ya, akhirnya penyakit apapun datang kepada kita. Walaupun jasmaninya laki-laki tampak tampan, perempuan tampak cantik mempesona, dalamnya rapuh. Penyakitnya banyak sekali. Nah, untuk menjaga jasmani ruhani ini dalam kehidupannya ini berimbang antara jasmani dan ruhani, maka asupan ruhani itu dengan zikir dan wirid. Zikir wirid nggak pernah, olahraganya kuat. Sudah dikasih tahu, jangan naik sepeda keliling Buadas, Tulungagung, Blitar, Malang, pulang lagi. Manusia itu punya ukuran fisiknya. Saya memperhatikan Abah Nasta'id dengan usia segini masih bisa, waduh, goes sampai jauh. Saya simpangan juga Abah Nasta'id. Ya kan? Jadi yang dibutuhkan kesehatan ruhani kita adalah zikir dan wirid. Nah, di mana kita mendapatkan asupan-asupan ruhani kita, yaitu dengan belajar ilmu hakikat, adanya di pelajaran tasawuf. Ya, kita mampu mengendalikan ini ya dari tasawuf. Tanpa tasawuf ya nggak akan mungkin, karena yang membahas itu adalah tasawuf. Nah, untuk memberikan asupan kepada ruhani kita dibutuhkan amalan namanya suluk. Ya, suluk. Luku batok laelo. Lah itu suluk. Usluk batnaka. Sulukkan batinmu itu sulukkan. Nabi aja terima wahyu di mana? Orang-orang hebat itu suluk dulu, ya, baru dia bisa jadi hebat. Jadi Nabi Muhammad pergi ke Gua Hira, ya, untuk bertapa tirakat di sana. Ya, Nabi Musa, ya, sebelum terima wahyu pergi ke gunung Tursina. Nabi Ibrahim pergi ke mana? Nah, ke hutan, ke gunung. Nabi Isa, Nabi Khidir, ya, para orang-orang hebat itu melakukan suluk dulu, zikir wirid di tempat yang sepi. Makanya kalau bisa kita mentradisikan setahun sekali di bulan Muharram itu suluk selama 40 hari tidak keluar kamar untuk ngecas ruhani kita yang habis baterainya selama 1 tahun. Kalau diajari Nabi puasa Senin Kemis saja apa ada efeknya? Efeknya paling katanya badan saya rasa enak, gue sehat. Tapi kan nggak pengaruh sama jiwa kita. Gak bisa ngontrol. Orang hebat itu tidak ada yang kehebatannya karena keluar masuk diskotik. Semua keluar masuk dari tempat suluk. Para nabi itu ya keluar masuk dari tempat suluknya, bukan dari diskotik, bukan dari pasar, bukan dari tempat fitness. Oke, kira-kira seperti itu. Ada pertanyaan? Sebelum saya lanjutkan, jadi pemimpin hebat itu hasil olah tirakat, ruhaninya hebat. Bung Karno itu tirakat dulu sebelum memproklamirkan Indonesia. Mbah Hashim tirakat dulu di Mekah berapa bulan itu untuk memikirkan dasar negara itu. Di depan Ka'bah zikir wirid sampai nggak pulang-pulang kalau belum diberi ilham oleh Allah untuk menjadikan dasar negara Indonesia. Dasar negaranya apa? Lambangnya apa? Lambang itu diistikhorai dulu supaya dipandang oleh anak cucu sampai ila yaumil kiamat tidak membosankan.
lambang negaranya itu. Dilihat Pancasila, saya lihat dari kecil sampai sekarang nggak bosan lihat Garuda Pancasila itu. Bikin dasar negara yang simple tapi bisa mencakup luas. Ya, orang tidak bisa membantah. Semua itu ada di dalam diri orang. Pancasila itu ya 5 unsur itulah yang ada di dalam diri kita. Agama apapun yang diyakini. Tuh, orang dulu seperti itu. Bikin undang-undang itu, undang-undang dasar itu tirakat dulu sampai diberi ilham, dicatat, jadilah undang-undang dasar negara Republik tahun 45. Kalau kita kan enggak, kita enggak perlu tirakat. Ngapain Gus, sudah ada AI, kita tanya AI langsung keluar. Nanti kalah kecerdasan dengan pembuat AI, yang satunya kalah lagi. Tuh, kalau pemimpin hebat sama AI pun juga enggak akan kalah itu. Quran ini juga dari wahyu, makanya nggak kalah dengan AI. Ada pertanyaan? Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ini sehubungan dengan akal. Dan mau atur akal itu demikian. Itu ada 4 akal. Kemudian terang ini pasangan ini apa nafsu? Akal kita itu selalu tertipu. Pokoknya yang coklat, kotak ada garis-garisnya, dipikir coklat. Ternyata tai kok kotok. Bahasa Jawanya telek lencung. Nah itu kalau kata orang Sunda, tai kotok rasa coklat. Akal kita itu selalu melihat seperti itu, dianggapnya sesuatu yang mengenakan, yang membahagiakan kita. Contohnya makan berlebihan, minum minuman yang berlebihan, yang ada rasa-rasanya, dipikir itu kan wis menikmatkan, nikmat kan. Habis makan bakso panas, terus minumnya es sirup, es degan, dingin, ya nikmat, di mulut itu nikmat. Akalnya itu selalu rapuh, karena apa? Ruhaninya tidak pernah ada gizinya. Yang dikasih makanan 4 sehat 5 sempurna cuman jasmani, ruhani tidak pernah dapat asupan 4 sehat 5 sempurna. Saktanya dikasih latihan menyehatkan ruhani, zikir 165, la ilaha illallah, gitu aja masih banyak orang nawar. Tapi kalau makan bakso 1 hari 5 porsi besar-besar jumbo, nggak ada yang nawar, malah terima kasih Gus, matur suwun, sudah ditraktir ya Gus. Saya traktir dengan asupan rohani, malah nggak ada yang mau. Jadi akal kita selalu tertipu. Belum sampai nafsu, akal ini selalu tertipu dengan yang dia lihat. Kata akal, pokoknya yang saya lihat, saya indra, ya itulah yang saya yakini. Contohnya ada gelas, ada air, kemudian ada sendok dimasukkan ke dalam air. Lurus apa bengkok? Kan bengkok tuh. Kalau ada gelas, ada isinya air, bolpen, benda yang lurus kita masukkan ke situ kan, tampak dengan di mata kita kan bengkok. Nah itu yang diyakini oleh akal bengkok, padahal ditarik lurus. Padahal itu loh yang kamu lihat aja nggak bisa kamu benarkan, apalagi yang tidak kamu lihat. Makanya akal itu sudah diciptakan oleh Allah penuh dengan keterbatasan. Supaya akal kita aktif, apalagi nanti akal faal, itu akalnya kenabian. Ini belum sampai akal kenabian, akalnya kewalian saja masih belum kita pahami. Jadi akal kita juga perlu asupan ilmu supaya dia kalau berpikir juga tidak keliru. Nanti belajar filsafat, dikit-dikit difilsafatin, ya, malah bahaya, keliru nanti. Lah kembali al-ilmu. Kita perlu ilmu. Sekarang udah luar biasa. Ya, kehidupan dunia sudah luar biasa, cepat. Ilmunya, kita lebih cepat ilmunya apa lebih cepat apanya?
Oke, mungkin yang di Zoom. Oke, kalau nggak ada pertanyaan kita lanjutkan di paragraf berikutnya. Wa ahlul haqqi, dan ahli hak, minal fuqara'i, dari kalangan fuqara, al-arifina, ahli makrifat, nafadhu, telah melewati, min hadhil umuri, semua masalah itu, wa min hadhil umuri, masalah itu, kulliha, semuanya, ilal kurbati, sampai pada alam al-kurbah, lam yataqayyadu, mereka tidak lagi terkait, bisyai'in, dengan sesuatu, mimma, dari, siwallahi ta'ala, selain Allah ta'ala, fattaba'u, mereka mengikuti, qaulallahi ta'ala, firman Allah ta'ala, fafirru, larilah, dalam kurung kembalilah kalian semua, ilallahi, kepada Allah. Nah, ayat ini digunakan oleh saudara kita yang punya majelis sholawat namanya Wahidiyah. Fafirru ilallah. Yang nggak tahu ilmunya seperti apa itu Wahidiyah itu, sesat itu. Fafirru ilallah. Ini ajarannya Allah, fafirru ilallah. Ya larilah, kembalilah kepada Allah. Makanya kalau akal yang 5 tadi nggak sempurna, gampang nyalahkan orang. Ya. Kama qala, sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, wahuma, keduanya, dalam kurung dunia dan akhirat, haramani, haram, ala ahlillah, bagi ahlullah, wa qala Allah ta'ala, dan berfirman Allah ta'ala, fil hadisil qudsi, di dalam hadis qudsi,
Mahabbati kecintaanku. Mahabbatul fuqara'i tergantung pada kecintaan al-fuqara'i orang fakir. Waqala Rasulullah, dan bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, al-faqru kefakiran, fakhri adalah kebanggaanku. Wal muradu yang dimaksud minal fakri dengan fakir al fana'u adalah fana billahi di dalam Allah atau fana dengan Allah. La yabqa, ia tidak lagi mengekalkan diri. La yabqa, ia tidak lagi mengekalkan diri. Fi nafsihi dalam dirinya. Li nafsihi bagi dirinya. Sayun sama sekali. Wala tidak ada. Wala yasahu tidak ada tempat lagi. Fi qalbihi di dalam hatinya. Ghairallahi selain Allah. Wa hubbihi dan kecintaan padanya. Kama qala Allah Ta'ala sebagaimana firman Allah Ta'ala. Fil hadisil qudsi di dalam hadis qudsi. La yasa'ni tidak cukup untukku ardi bumiku wala dan tidak cukup untukku samai langitku. Walakin tetapi yasauni yang cukup untukku
Qalbu adalah hati. Abdi hambaku. Al-mu'mini yang beriman. Ail mu'minu. Ai yang dimaksud al-mu'minu beriman. Alladzi adalah orang sofa yang telah bersih, qalbahu hatinya, minas sifatil basyariyati, minas sifati dari sifat-sifat, al basyariyati manusia, wa khala dan sunyi, minal aghyari dari berubahnya iman, wa wassa'a maka akan meluaskan siapa al-haqu Allah al-haq, jalla jallaluhu jalla maha agung, jallaluhu keagungannya, fi qalbihi di dalam hatinya, bil aksi dengan pantulan cahayanya. Saya jelaskan dulu paragraf ini. Yang dicintai Allah itu orang fakir. Seperti kemarin pertanyaan Abah Zaini, orang sufi kok fakir Gus? Ya sufi harus fakir. Yang dimaksud fakir di sini bukan fakir terus gembel, sarungnya biru kelinting, ya, terus kopiahnya merah, sendalnya teklek. Kalau orang di Surabaya sini namanya bakia, kalau di Jakarta klompen, ya. Jadi nggak seperti itu. Fakir itu orang yang kaya raya, hatinya tidak sedikit pun terpaut dengan dunianya, terpautnya tetap kepada Allah. Itu fakir yang dicintai oleh Allah. Bukan fakir yang selalu berharap PKH, BLT, nggak dicatat Pak RT nih, nggak dicatat Pak RW-nya, ngamuk. Itu bukan al-fakir yang dimaksud di dalam kitab tasawuf ini. Fakir itu orang yang sudah bisa fana kepada Allah. Fana kepada Allah itu tahapannya pertama fana fisyekh, fana dengan gurunya, ya, menyatukan diri dengan gurunya. Apa yang dirasakan gurunya itulah yang dirasakan dirinya. Setelah itu fana fi rasul, ya, fana dengan Kanjeng Nabi, dengan Nabi Muhammad. Apa yang dirasakan Nabi, kesedihannya Nabi, ya kita merasakan begitu. Dulu ada sahabat namanya Uwais Al-Qarni, ya, ketika mendengar Nabi perang, giginya itu kena lemparan batu, akhirnya lepas satu. Uwais Al-Qarni langsung ngambil batu, dipukulkan ke mulutnya sampai lepas giginya satu. Kita, kecintaan kita pada Nabi sampai seperti itu apa enggak?
Paling ya yang diubek-ubek sholawat, mohon Gus, Gusti Kanjeng Nabi, ya. Yang dikejar-kejar Nabi dituntut syafaatnya dari dunia sampai akhirat. Kanjeng Nabi, engkau telah menjanjikan syafaat, tolong dong kasih syafaat. Karena kata hadismu itu bersolawat 1 kali dapat balasan anugerah 10 kali. Kalau 10 berarti 100, 100 berarti 1000. Bang Nabi perang giginya rompal 1 gitu, kita nggak ngambil batu terus dipukulkan mulut. Eman Gus habis dibekel ini 8 juta di dokter gigi. Kan Nabi terkena sayatan pedangnya musuh di sini, ya disayat itunya. Atau kalau kata orang sekarang, seperti itu dianggap orang gila. Dan namanya fana. Kaki kita kena batu, mulut kita teriak karena itu fana. Ya. Ini dinamakan fakir yang dibanggakan Kanjeng Nabi. Fakir terus berburunya BLT, bukan berburu apa? Ridhonya Allah. Karena apa? Akalnya yang dipakai adalah akal ma'asyi, untung rugi matematika. Jadi fakir yang dibanggakan Allah, yang dibanggakan Nabi adalah fakir yang sufi. Naiknya mobil Alphard, tapi hatinya tidak terpaut sama sekali dengan Alphardnya. Naik mobil Cherry, pergi jauh ke Surabaya, mikir macet gak ya di tengah jalan, macet gak ya? Itu namanya gak fakir. Kalau fakir macet ya sudah ditinggal di jalan. Fakir bukan fakir yang berburu donasi dari orang lain. Yang dimaksud al-fakir di sini berburu donasinya dari Allah, bukan dari orang lain. Nah, kata Allah, langitku ini, bumiku ini, kalau aku tempati tidak akan cukup. Yang bisa aku tempati hanya hati hambaku yang beriman. Ya. Jadi jadilah sufi yang kaya raya, tapi hatinya tidak sedikit pun yang terpaut dengan duniawi. Oke, sebelum saya lanjutkan, mungkin ada pertanyaan. Hadis qudsi saya mengira tentang hadis qudsi Yahweh Gusti Allah benar. Hadis itu bau tapi di hadis Nggih. ini bedone nopo? Ini agotan itu kami malah ada pertanyaan, apa bedanya hadis qudsi dengan Quran, kemudian hadis qudsi dengan hadis biasa? Kalau Al-Quran itu wahyu Allah, ya, yang menyampaikan redaksi wahyu adalah Allah. Kemudian yang mengantarkan wahyu adalah malaikat Jibril. Nah, kalau hadis qudsi itu adalah firman Allah, yang menyampaikan redaksinya adalah Kanjeng Nabi. Bukan Jibril, bedanya. Kalau Quran itu Jibril, kalau qudsi itu Nabi. Kalau asar, ya Nabi yang menyampaikan, tapi redaksinya mengikuti sahabat namanya asar. Ya. Itu tingkatannya. Ya, makanya kalau hadis pasti asar, kalau asar belum tentu hadis.
Itu perbedaannya. Okay. Nah, seperti kalimat ini, mahabbati mahabbatul fuqara, kecintaanku tergantung kecintaan yang orang-orang yang fakir. Yang dimaksud fakir itu bukan orang yang ngemis di jalanan, ya, yang meminta-minta di lampu merah, bukan. Orang yang betul-betul fakir di hadapan Allah, punya apapun tidak merasa memiliki, ya. Dan tidak ada yang merasa dimiliki. Dia merasa bahwa semua ini dari Allah, anugerahnya Allah. Kalau sudah bisa seperti itu mindset kita, pikiran kita sudah sampai di pintu fakir. Jadi itulah fakir yang dimau oleh Allah dan Nabi. Pakaian kalau bisa sufi itu pakaiannya harus lebih mahal dari pakaian yang dipakai orang yang paling mahal. Katakanlah presiden pakai baju satu setel itu 50 juta, bajunya sufi 100 juta. Ya sufi-sufi semuanya kayak Syekh Abdul Qadir itu. Kalau kita ngaji kitabnya Syekh Abdul Qadir, Syekh Abdul Qadir mendengar bahwa makamnya Imam Syafi'i tidak dirawat oleh orang Mesir. Ya. Syekh Abdul Qadir dari Baghdad pergi menuju Mesir mencari tempat mana makamnya Imam Syafi'i. Karena makamnya Imam Syafi'i sebelumnya itu dipakai kandangnya kuda, kandang kambing, kandang semuanya di situ. Itu padahal di bawahnya makamnya Imam Syafi'i. Tidak ada orang yang menghormati. Syekh Abdul Qadir Jailani pergi dari Baghdad menuju Mesir dan membebaskan semua tanah yang ada di sekitar itu. Karena di dalamnya situ ada orang alim yang dimakamkan di situ. Namanya Imam Syafi'i, dibangunlah makamnya, kemudian diperbaiki makamnya. Kalau Syekh Abdul Qadir Jailani, sufi yang miskin, apa mungkin bisa membeli berhektar-hektar tanah di makamnya Imam Syafi'i? Karena untuk menghormati Imam Syafi'i yang ajarannya diikuti oleh mayoritas umat Islam. Kalau jenengan ada makamnya nenek moyang dipakai jemur oleh orang lain, dibangun makam enggak? Nah, ini buktinya kalau sufinya kaya raya. Kesultanan di zaman Syekh Abdul Qadir Jailani mau bangkrut, negaranya disubsidi sama Syekh Abdul Qadir. Ya kita harus bangga kalau setiap tahun ditarik Menteri Keuangan pajak, oh, berarti orang Indonesia hatinya sudah sufi. Makanya besok itu kalau beli online dipajaki lagi, nggak apa-apa, biarin aja, wong kita kan sufi, ditarik berapapun nggak pernah kita pikirin pajaknya. Yang penting pemimpin-pemimpin kita bahagia dengan narik-narik pajak itu, kita tetap bangga kok. Nah, itu pikiran orang sufi, biarin aja. Kita digigit anjing tuh jangan balik gigit anjing. Itu namanya bukan sufi. Ya, kalau orang awam digigit anjing, dikejar anjingnya, dipukul. Kalau kita digigit anjing ya sudah biarin aja, jangan balik menggigit, sudah tahu digigit anjing. Anggap saja yang seperti itu kita digigit anjing. Dan hatinya itu khola minal aghyar. Jadi hatinya itu sunyi dari keraguan-raguan iman. Katanya menurut Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kalian padaku, pasti akan ku kabulkan. Saya sudah berdoa setahun Gus, belum dikabulkan.
Saya malah 5 tahun. Yang satu lagi ngomong ini sudah 10 tahun saya. Jangan-jangan Allah tidak mendengarkan. Terus yang lain membuat hatinya lebih adem lagi. Oh, mungkin belum dikabulkan. Mungkin kamu akan diberikan pilihan yang terbaik. Itu kan penyair. Ya, mungkin ada pertanyaan? Dalam tulis. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bagaimana kita dijelaskan di kitabnya ya surga ini bahwa kita itu harus fakir dalam konteks apapun yang kita miliki itu adalah milik Allah. Kita tidak terbebani oleh keduniaan. Artinya kalau di sini menurut beliau berarti kan kita mesti kerja keras. Nah, pertanyaannya Gus, beberapa saya menemui itu justru orang yang ngapunten dalam tanda petik ngerti agama itu kok pasrah gitu loh Gus, ya wis lah ini aja. Nah seperti itu yang salah di mananya kira-kira? Yaitu yang salah beragama tanpa berpikir. Ya, jadi kita ada 2 hal yang harus dipahami. Kalau kita beragama ya harus berpikir, kalau berpikir ya harus beragama. Kalau kita bicara Islam, mikir tanpa tahu dasar hukumnya, tanpa tahu ayatnya, ya itu namanya berpikir tanpa agama. Terus kita mengadakan ritual ibadah-ibadah yang sangat banyak, tapi tanpa mikir, juga nggak pernah tahu dasar hukumnya apa. Itu giliran disesat-sesatkan orang lain, dibid'ah-bid'ahkan, kita pusing. Kita dihantam oleh hadis Sahih Bukhari Muslim untuk menyerang kita. Kita bingung karena kita sendiri sebagai Ahlus Sunnah wal Jamaah nggak pernah mempelajari kitab hadisnya Imam Bukhari dan Imam Muslim. Akhirnya diserang orang, ya sudahlah pasrah aja, serahkan pada Allah. Innallaha ma'as sabirin kok Gus. Ya gak apa-apa kalau sudah bisa hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir wala haula wala quwwata. Ya, jadi kita diajari Nabi, kalau orang sufi itu berpikir ya beragama ya mikir. Gitu loh. Contohnya begini, kita tahu menjual satu produk makanan atau minuman itu tidak menyehatkan konsumen. Kalau seorang sufi dia tidak mau jual. Kalau yang pikirannya ma'asyi saja, dijual saja, yang penting kan untung. Ya kita bicara, lihat aja produk contohnya pentol, cilok. Itu kira-kira merugikan orang nggak dalam jangka menengah dan jangka panjang? Nyatanya tulang-tulangnya itu juga ikut digiling sehingga makan cilok, makan pentolnya itu krenyes ini apa? Tapi kata orang lain itu sensasional, makan pentol yang kerasa begitu. Padahal resiko bagi anak yang kecil usia remaja menjelang SMA kena usus buntu. Kita yang jualan itu menanggung dosa kalau ada orang yang makan produk kita kena penyakit. Itu kalau sufi, tapi kalau nggak sufi, yang penting nggak mati seketika Gus, masih diizinkan pemerintah kok. Ada label halalnya, ada BPOM-nya. Minuman-minuman yang dulu ya setengahnya doping, sekarang apa nggak banyak orang yang gagal ginjal karena riwayat minum seperti itu. Siapa yang dosa? Yang dosa ya produsennya. Terus siapa yang dosa lagi? Ya ahli yang menemukan rasa-rasa itu.
Ini kalau berpikirnya seorang sufi, kalau berpikirnya bukan sufi ya nggak begitu. Pokoknya makanan minuman dimakan orang tidak mati seketika masih dianggap halal. Ya, iya kan? Wah kalau gitu berat Gus kalau sufi. Loh iya, sufi itu kan kebahagiaannya dunia akhirat. Jadi kita pasrah kepada Allah. Dulu ada orang ya di zaman Nabi, sahabat, loh itu untamu kok enggak kamu tali di pohon itu? Oh enggak ya Rasul, saya pokoknya sudah tawakal ala Allah. Yaitu namanya kamu beragama tidak mikir. Kalau mau tawakal itu ontamu diambil dulu, ditalilah di pohon kurma itu. Setelah itu barulah kamu berdoa memasrahkan onta ini kepada Allah. Ya kalau motor ya dikunci dulu, barulah berdoa. Kalau pergi meninggalkan motor, ya Allah motor ini sudah saya kunci, keamanannya aku serahkan padamu. Pernah nggak gitu? Oh Gus, di parkiran itu ada tukang parkirnya kok aman. Saya titipkan itu di pasar ada penjaganya aman. Ternyata kan banyak kasus hilang juga gak diganti. Di mall aja sampai ban mobil itu sama peleknya hilang, ya nggak ada yang ganti. Jadi kalau orang sufi ya pergi kemanapun naik mobil, mobilnya dikunci rapat, ya remote sudah ditombol, baru berdoa sebelum meninggalkan mobilnya. Ya Allah, keamanan dan perlindungan mobil ini aku serahkan padamu. Apa pernah begitu? Pokoknya pede aja, remote-nya masih normal, titik. Oke, jadi itu sudut pandang yang diajarkan Nabi. Kalau beragama ya harus mikir. Tidak boleh taklid, itu sebenarnya kan tidak boleh. Jadi pasrah itu harus ada ilmunya, tawakal pun juga harus ada ilmunya. Tidak boleh tawakal buta. Punya sapi nggak dicancang, sapinya diikat di pohon atau di kandang, dilepas saja. Ya di sebelah tetangganya, lari-lari masuk rumahnya tetangga. Jadi itu perbedaannya. Kalau seorang sufi tawakalnya dengan ilmu, kalau orang awam tawakalnya dengan nggak mikir. Pokoknya saya tawakal Gus, hilang tenan nangis, bener-bener hilang nangis. Kalau sufi kehilangan nggak nangis, sufi kehilangan langsung sholat 2 rakaat. Ya Allah, barang yang kau titipkan kepadaku sudah diambil yang berhak. Kalau dia itu ternyata tadi maling, maka ampunilah dosa-dosanya. Jadikanlah perbuatan maling itu menjadi perbuatan yang terakhir kalinya dia lakukan. Kok nyimut Gus, maling didoakan begitu. Kita mau jadi sufi apa tetap jadi orang yang syar'i? Ya kalau sufi ya begitu. Hatinya lapang gitu, belajar jadi sufi. Ya, jadi kalau sufi itu tawakal dengan mikir, ya. Kalau tidak sufi ya tawakal nggak mikir. Ya kira-kira seperti itu. Oke, silakan. Tahu dulu lah, dia merasa kan maunya dengan maksudnya mau nah menurut pandangan saya sangat membahagia. Tapi sami-sami karena untuk kami masuk Anthony Wali yang itu Semarang sih kan lagi kok cuma dulu ternyata kok paksaan menjadi paksaan itu sama-sama pandangan itu untuk
kami di enten, kami sering buat itu kami saya itu apa? Yang ditanyakan melihat penampilannya orang bisa diduga wali atau bukan. Oke. Bagaimana kita melihat orang itu wali atau bukan? Dari penampilannya bisa enggak? Kalau kita belajar ilmu tasawuf bisa membedakan mana walinya Allah dan mana walinya yang bukan walinya Allah. Orang yang punya khotam jin penampilannya juga persis wali, tapi ternyata bukan walinya Allah. Bagaimana caranya? Begini, dulu saya ya di tahun 90 itu kan nggak bisa bedakan mana yang walinya Allah, mana yang walinya jin, mana walinya demit. Semuanya penampilannya wali. Pakaiannya kiai, pakaiannya ulama. Didatangi orang, ini airnya ditutup, orang sakit langsung sembuh, orang lumpuh langsung bisa berjalan, orang yang tuli langsung bisa mendengar, bisu bisa berbicara. Siapa yang nggak meyakinkan kalau itu wali? Terus saya kembali pada guru saya, Tuan Guru, bagaimana saya bisa membedakan ini walinya Allah, ini apa walinya yang wali bukan walinya Allah? Karena yang dibaca oleh dia itu juga Fatihah, juga ayat kursi. Bagaimana tes case-nya supaya kita bisa membedakan itu Fatihahnya asli sumbernya dari Allah atau Fatihah yang kekuatannya bukan dari Allah? Guru saya mengatakan begini, ini saya kasih caranya. Kalau Fatihah itu berasal dari Nabi, caranya seperti ini. Nah, orang itu juga bacakan Fatihah yang dari Nabi. Ilmunya bendal terpatahkan apa enggak? Kalau terpatahkan berarti itu bukan walinya Allah. Kalau yang walinya Allah semuanya sumbernya kepada Nabi. Nah, ternyata orang yang ahli tirakat mendapatkan kekuatan dari ayat kursi. Saya melihat orang ini sakti benar. Nah, ini ada pohon kelapa. Dia kalau mau ngambil kelapa nggak perlu manjat. Nah, terus pohon kelapanya turun, dan tinggal ngambil. Mas, ambil aja nggak apa-apa itu. Kadang-kadang nggak perlu diambil, mau minum air kelapa dari jauh, ini aja langsung lubang sananya kita dongak gini langsung minum air kelapa. Karomah bukan? Ya karomah, orang awam nggak bisa bedakan. Oke, nanti orang yang akhirnya akan menutupi kewaliannya dengan masing-masing fashion, ada yang gembel, ada yang ini. Nah, dari ilmunya dulu yang tadi 4 ilmu itu, nah mana yang ilmunya wali, nanti kan mana yang berbaju wali, betul-betul wali. Yang satu gembel, Gus, meyakinkan gak doyan donya, Gus. Ya ada orang itu yang ngaji di medsos, seakan-akan gak doyan donya ini. Nah, ketemu saya di Arab juga naik Ferrari. Iki apa sih Pak Ustadz ya? Kalau ngaji di Jakarta katanya gak doyan harta, gak doyan duniawi. Doktrin jamaahnya jangan deketi harta. Ketemu di Arab nyetir Ferrari. Gini aja lihat itu loh. Itu lihat YouTube-nya. Kalau sufi itu bukan begitu. Ferrari punya, tapi tidak masuk ke dalam hatinya, cukup di genggaman tangan. Jangan menutupi kegembelan supaya orang lain menganggap kita wali, malah dicurigai, oh itu malah bukan wali, kok malah menunjukkan kegembelannya. Berarti kan itu mengarahkan pandangan orang lain supaya dia dianggap wali. Belum kita uji ilmunya saja sudah bisa kita tebak kalau itu bukan wali. Kalau wali justru menutupi dari kemewahannya, dari keininya. Si Abdul Qadir itu menutupi kemewahannya dengan apa? Dengan jadi jagal sapi, jagal onta dan sebagainya. Seorang jagal yang kaya raya. Kalau pagi, ya si Abdul Qadir menyembelih
motong dagingnya, merawat itunya. Zikirnya ya dengan motong Allah, Allah, Allah. Nah, ajarannya Syekh Abdul Qadir, kalau kamu petani ya nyangkul itulah zikirmu. Allah, Allah, Allah. Kalau kamu jualan telur ya gini-gini tuh Allah, 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 berapa ribu. Nah, kalau kamu jualan ayam sambil nyabut bulu-bulunya Allah, Allah, berapa kali tuh bulunya ayam itu berapa? Dikalikan ayam yang disembelih berapa? Itu zikirnya masing-masing seperti itu. Itu wali. Tapi karena tidak wali, Gus jenengan kok nggak pernah zikir wirid duduk bersila menghadap kiblat seperti orang-orang lah. Itu masih wali anyaran. Masih butuh begitu. Wali yang kelas kakap kan ya sambil nyetir mobil ya Allah, 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 Allah. Ya kalau guru ya sambil nulis Bismillahirrahmanirrahim, nerangkan apa itu, tangannya menjalankan spidol di whiteboard, itu sambil zikirnya. Kalau zikirnya akunting ya mama kalkulator dek ini banyak. Okay. Jadi bagaimana membedakan wali? Apakah dengan penampilan? Kalau sekarang nggak dengan gembel, sekarang dengan jubah yang panjang-panjang, ya, dengan imamah, sorban yang diikatkan di kepala. Apalagi kalau di Jakarta, semuanya penampilan begitu. Dan kelemahannya kita orang pribumi Indonesia ini, kalau ada orang wajahnya ke Arab-Araban, mancung, ya, kemudian pakai jubah, pakai ini, wah ini Mbah Wali liwat ini. Apalagi terus dia ceritanya mengunggul-unggulkan nenek moyangnya yang bisa terbang, bisa Isra Mi'raj, macam-macam. Orang kita terus terpana. Saya tak cerita nih Mbah iso miber bismillah melek, bismillah merem, gak percaya. Mergo raine ora rai Arab. Kelemahan kita itu. Okay. Jadi wali-walinya Allah yang berada di bawah telapak kakinya Nabi, justru kewaliannya disembunyikan, tidak pakai pakaian yang gembel. Kalau biasanya gembel itu wali-walinya di Jawa, lompennya, bakiaknya, bajunya sampai robek-robek, terus jalan kemana-mana nggak pakai alas kaki, terus disebutlah karena nggak pakai alas kaki, bawa kain sarung, dilipat-lipat terus bangkelan di belakang, disebutlah Joko Kendil. Setiap ada orang lewat seperti ini, Joko Kendil lewat, semua cium tangan. Berapa banyak orang yang tertipu dengan seperti itu. Jejer Mbah Wali tenan kalau sing nggak ada yang tahu itu di sebelahnya ada walinya Allah beneran nggak tahu. Walinya Allah yang jalurnya Nabi Muhammad, cirinya gemar sedekah. Cirinya yang pertama gemar sedekah. Karena apa? Nabi Muhammad itu diuji kenabiannya oleh orang-orang Yahudi. Ternyata Nabi Muhammad semakin diboikot ekonominya, Nabi Muhammad semakin banyak sedekahnya. Kalau masih mempertimbangkan apa? Karena Nabi sudah tidak merasa bahwa itu punyanya Nabi. Nabi hanya merasa dia hanya sebagai media lewatnya rezekinya orang lain melalui Nabi. Nabi difitnah begini nggak adem panas, malah seneng, malah didoakan. Oh jenengan yang difitnah saya aja, jenengan yang adem panas. Oh saya yang difitnah nggak adem panas. Ya itulah cirinya. Zaman makin akhir, orang yang menjalankan ilmunya Nabi makin tidak disukai orang. Karena kata Nabi, nanti di zaman akhir agama Islam itu, memegang agama Islam bagaikan memegang bara api. Sedangkan kalau betul-betul ngaji ilmunya Nabi, wah nggak sama kita itu, jangan-jangan sesat itu, nggak sama itu. Jadi bener-bener ngaji ala Nabi malah disesatkan. Contoh begini, kalau di majelis saya ini baca maulid Nabi kan nggak boleh joget, nggak boleh ini, nggak boleh itu. Oh kiai yang sana itu kiai besar aja joget-joget gini Gus, maksud sampean kiai sing kiai kampung aja melarang. Ini yang betul-betul menghormati Nabi, tidak menista Nabi, malah dikucilkan orang.
Masa kecil saya, ulama NU itu kalau ngaji nggak ada yang namanya intro sholawatan pakai musik ketempang-ketempung, apalagi DJ, nggak ada, haram itu. Tapi sekarang kalau nggak ada itunya nggak laku ngaji. Kalau kita mau fatwa begitu, haram, dikucilkan orang. Iku kiai sing gede ribuan jamaah orang ngaromno, kon sing jamaahmu sak krempel ngaromno. Lho ya kan? Contohnya, katakanlah Nabi dulu melarang pakai baju itu nyapu tanah. Sekarang siapa anaknya siapa yang jadi manten tidak nyapu tanah? Padahal itu citranya orang Yahudi di zaman jahiliyah dan orang-orang Arab di zaman jahiliyah menunjukkan kebesarannya. Dunianya semakin panjang bajunya perempuan sampai dibawa oleh budak-budaknya 10 orang di belakangnya, ya itu kan dilarang Nabi. Sudahlah perempuan jangan itu dipotong. Sampai diterangkan di Al-Quran surat Al-Mujadilah, terus pakai binggel krimping, kan nggak boleh berjalan krimping. Sekarang siapa orang jilbaban yang kakinya nggak ada binggelnya? Sampai jari-jari kakinya itu dikasih cincin. Nah, yang begitu yang dilarang Nabi sekarang digemari oleh umatnya Nabi. Tapi yang berpegang teguh dengan ajaran Nabi malah dikucilkan, disesat-sesatkan. Karena semakin akhir agamanya Nabi dibangun di atas sunnahnya mereka sendiri, bukan sunnahnya Nabi. Dan mereka semua sudah ngaku wali semua. Kalau saya ngaku wali wajar kan, anak saya perempuan banyak. Yang anaknya nggak ada perempuannya nggak bisa jadi wali. Gus Dur itu wali karena apa? Anaknya perempuan semua. Makanya berbanggalah punya anak perempuan. Berarti kita jadi seorang wali. Minimal ya wali murid lah minimal. Jadi jangan terpesona dengan penampilan gembel dan sebagainya. Justru yang seperti itu tidak disukai oleh Allah. Karena kegembelannya itu kan jual dirinya toh, bedarani wali, biar dikeramatkan orang. Ajarannya Kanjeng Nabi tidak jual keramat. Walinya Allah itu lebih banyak ngaji daripada dodolan keramat. Nabi dulu ketika di Masjid Nabawi, di sebelah selatan, di sebelah kanan masjid ada majelis zikir, sebelah kirinya ada majelis ilmu. Yang didatangi Nabi itu yang majelis ilmu, bukan majelis zikir. Kalau zikir saja itu nggak dapat ilmu. Kalau ngaji begini, makanya dapat ilmu, dapat zikir, paham. Ya, makanya Nabi mendatangi yang majelis ilmu, sehingga tempat belajarnya di zaman Nabi dinamakan majelis taklim. Orang majelis Jumatan, majelis Kemisan, majelis Setuan, majelis taklim itu sejarahnya di zaman Nabi. Kalau kata Nabi, kalau ada orang yang menuntut ilmu, burung-burung yang lewat di atasnya, ikan-ikan yang ada di sungai, di laut, semua mendoakan. Zikir, doa, itikaf di masjid, gak akan ada gunanya. Oh, yang ngerti ada kecelakaan itu orang yang ngopi di pinggir jalan, bukan orang yang itikaf di dalam masjid. Jadi ilmunya dulu baru ibadah. Ibadah tanpa ilmu tidak akan ada nilainya. Jadi itulah kalau kita nanti melihat ini, saya kasih test case. Sama-sama baca Fatihahnya, mana Fatihah yang dari Nabi, mana Fatihah yang bukan dari Nabi kekuatannya. Semuanya punya kekuatan. Kalau kita punya Fatihah yang sanadnya sambung kepada Nabi, maka orang itu pun juga akan tidak bisa menerima Fatihah kita. Loh, itu bisa Gus, wong ini aja dipegang ini bisa jadi mangga loh Gus.
Itu baca Fatihah itu bismillahirrahmanirrahim, kun fayakun. Idza arada syai'an ayyakul lahu kun fayakun. Jadi Gus. Ya, coba nanti suruh praktekkan lagi, kita bertawasul pada Nabi, ya Rasul, apakah betul yang digunakan itu adalah Fatihahmu? Ternyata nggak bisa, berarti itu bukan walinya Allah. Jadi itu namanya identik, bukan asli. Identik wali itu ya wali, tapi identik dengan wali Allah, tapi bukan wali Allah. Wali-walinya Allah sejak zaman Nabi dan para ghaus ila yaumil kiamah, gemarnya dia di majelis taklim, bukan di majelis keramat. Justru karomah-karomahnya itu disembunyikan dengan dia mengajar ilmu, mengajar syariat. Syekh Abdul Qadir Jailani itu setiap pagi ngaji, setelah ketahuan kewaliannya, kan ada anak kecil itu jalan. Akhirnya anak itulah yang mengetahui rahasia kewalian Syekh Abdul Qadir. Orang satu Baghdad akhirnya ngejar Syekh Abdul Qadir. Makanya Syekh Abdul Qadir itu akhirnya dijuluki Muhyiddin, orang yang menghidupkan agama. Begitu kewaliannya terbongkar, maka para pendeta di Baghdad juga nyerang Syekh Abdul Qadir. Coba buktikan kalau kamu wali, buktikan kalau kamu itu umatnya Muhammad. Muhammad nabimu itu masih hebat, Muhammad kamu masih hebat, nabiku namanya Isa. Apa buktinya kalau nabimu lebih hebat daripada nabiku? Nabi Isa itu bisa menghidupkan orang mati. Kata Syekh Abdul Qadir, kalau menghidupkan orang mati tidak perlu Nabi Muhammad. Aku aja bisa kok menghidupkan orang mati. Makanya makam di Baghdad semuanya dibangunkan Syekh Abdul Qadir Jailani. Bangun semuanya. Terus ada orang yang kaya bangun dari makamnya langsung karaokean. Itu kalau di manakibnya kan begitu kan, karena dia seumur hidupnya sukanya karaoke, tidak suka ngaji. Begitu dibangkitkan dari kuburnya langsung karaoke. Nanti kita ketika mati pas karaokean, begitu dibangkitkan pada waktu trompet ditiup ya langsung nyanyi karaokean. Jadi itu karomahnya. Kenapa wali-walinya Allah itu menyembunyikan karomahnya? Karena dampaknya buruk kepada orang lain, ya, termasuk orang-orang yang seperti itu. Saya juga pernah ditanya orang begini, kenapa sih Gus orang-orang itu benci banget sama jenengan itu? Padahal mereka itu ngajarkan gini, ya sudah biarin aja wong benci ya. Akhirnya yang satu tanya, ya persis nadanya sama, pertanyaannya hanya berbeda kalimatnya aja. Sebenarnya dia wali apa enggak sih? Kalau dia walinya Allah tidak mungkin membenci orang-orang seperti kita. Berarti kewaliannya tidak sampai kepada Kanjeng Nabi. Tapi yang dibaca ini Gus, ya sama. Yang dibaca sholawat nariyah ya sama dengan nariyah kita. Tapi kalau sanadnya tidak sambung sampai Nabi, ya tidak akan menjadi walinya Allah. Syaratnya ketemu Kanjeng Nabi. Justru orang yang punya kewalian dilihat orang yang punya khodam itu malah nggak kelihatan goblok. Bodoh orangnya nggak kelihatan. Justru yang punya khodam dilihat walinya Allah kelihatan. Cirinya kalau kekuatannya itu selain dari Allah, biasanya sihirnya besar. Kalau dia punya usaha walaupun di tengah sawah jauh dari konsumen, yang datang itu berbondong-bondong. Itu ciri kekuatannya seperti itu. Kalau kekuatannya Allah nggak mau seperti itu.
Pengen punya santri ribuan, cukup punya Om Jin satu. Santrinya ribuan itu sudah tugasnya Om Jin jadi marketing. Dan saya juga ditanya orang begini, kenapa ya Pak Widya, saya itu kok yang didatangkan ke saya itu orang-orang miskin semuanya. Kok bukan orang-orang yang kaya yang datang ke saya? Loh, kalau jenengan pingin yang datangnya orang kaya, berarti itu tanda-tanda keikhlasan di hatinya mulai diangkat oleh Allah. Orang-orang yang itu didatangkan ke panjenengan itu artinya hati panjenengan masih bersih, masih ikhlas. Kalau yang datang orang menengah ke atas, contohnya kalau pondok ya, pondok yang menengah ke atas fasilitasnya persis hotel, sudah nggak ada yang namanya keikhlasan, nggak ada. Nyuci ya pakai laundry, makan ya pakai apa namanya, makan-makan kayak di rumah makan, nggak ada yang model masak sendiri, sudah nggak ada. Fasilitasnya semuanya leks, berbalik arah dari apa yang diajarkan oleh Nabi dan berbalik dengan apa yang diajarkan oleh para wali terdahulu. Mau bayar uang gedung 25 ya monggo, nggak mau ya sana cari yang orang mau ikhlas, kan gitu. Saya juga ditanya, apa di jenengan juga gitu toh Pak Wi? Ya sama, di tempat saya yang didatangkan Allah ya orang-orang miskin. Yang kaya-kaya grupnya ada sendiri, kalau di tempat saya yang miskin-miskin ada sendiri. Cirinya apa toh? Kalau orang yang kaya-kaya, kalau kita ngaji ini kitabnya, dia nggak pakai lama tiba-tiba sudah bayar lebih dulu. Kalau yang miskin-miskin dikasih kitab 2 tahun baru bayar. Oh gitu ya, ya itulah. Kita itu diuji Allah masih ikhlas apa enggak. Ngomong ilmu ikhlas kita sendiri enggak ikhlas. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, sebelum kita akhiri, marilah kita berdoa kepada Allah. Semoga apa yang kita pelajari pada malam hari ini membawa manfaat barokah fid dunya wa dunya hatta akhirah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin wa barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sayyidina ashabi Rasulillah ajma'in. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma faqihna wa faqih talamidana fid din wa alim wa alim ta'wil. Allahumma arham ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma ajbir ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma aslih ummat Sayyidina Muhammad. Allahumma farijan ummat Sayyidina Muhammad Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman yaqina walhamdulillahi ala kulli hal wa na'udzu billahi min kulli hali ahli nar. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Allahumma hdina siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin wa siddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Allahumma ya syahidan ghaira ghaibin wa ya ghaiban ghaira maghlibin wa ya qariban ghaira ba'idin ij'al min amrina ya Allah farja wa makhraja ya syarihal mustaskhirin wa ya ghiyasal mustaghisin innaka ta'lamu ma kanana wa ta'lamu khalana wa la yakhfa 'alaika syai'un min umurina. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa shalli wa sallim ala jamil anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Amin. Akhirul kalam, ihdinas siratal mustaqim, wabillahi taufiq wal hidayah, wa ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.